Bab 6-10. Bab 6, kembali ke posisi top model. Tentu saja tidak, waktunya tidak tepat. Mo Ting tahu apa yang dia pikirkan, jadi dia meraih telepon dan menyerahkannya padanya. Tang Ning tidak menyingkir untuk menerima panggilan telepon, sebaliknya, dia dengan percaya diri menekan tombol jawab, tepat di depan Mo Ting. Tang Ning, kamu di mana sekarang? Saya takut wartawan akan menemukan saya, jadi saya menemukan tempat untuk bersembunyi, jawab Tang Ning dengan tenang. Jadi, maksudmu kamu tidak mengetahui insiden dengan Long Jie? Han Yufan bertanya dengan nada sabar. Ada apa dengan Long Jie? Tempatku bersembunyi cukup jauh, jadi aku belum bisa mengikuti apa yang terjadi di luar. Apa yang terjadi? Tang Ning mencoba yang terbaik untuk terdengar penasaran. Berkat manajermu, Tianyi sekarang berantakan. Kembali ke kantor dulu, aku akan mengaturmu untuk mengadakan konferensi pers. Tang Ning, aku bergantung padamu untuk membersihkan nama Tianyi. Konferensi pers. Lebih seperti kesempatan lain baginya untuk menyalahkan Tang Ning. Apakah dia benar-benar berpikir dia masih naif? Tang Ning menutup telepon dengan jijik, ketika tiba-tiba Mo Ting mulai berbicara, saya sudah menyimpan nomor saya di telepon Anda. Kapanpun Anda membutuhkan saya, hubungi saya dan beritahu saya apa yang ingin Anda lakukan. Terima kasih, Mo Ting. Kamu seharusnya tidak memanggilku seperti itu. Mo Ting membuka lipatan kakinya dan menarik Tang Ning ke sisinya. Panggil aku sesuatu yang lain, atau aku tidak akan membiarkanmu pergi. Tang Ning tersipu saat dia berbisik dengan malu-malu. Hubi, senyum langka muncul di wajah Mo Ting. Ayo, aku akan mengantarmu ke tempat kerja. Ingat apa yang kamu janjikan, jangan terlalu dekat dengan pria lain. Tang Ning tahu persis apa yang dimaksud Mo Ting. Dia menjawab dengan senyum meyakinkan dan tatapan penuh harapan di matanya agar Mo Ting mempercayainya. Jantung Mo Ting berdetak kencang. Di antara mereka berdua, tidak ada lagi yang bisa dikatakan. Hanya dalam 40 menit, Mo Ting berhasil membawa Tang Ning ke lokasi yang dekat dengan Tianyi Entertainment. Sebagai raja hiburan, dia mengetahui semua rahasia terdalam dan tergelap dari industri ini. Oleh karena itu, dia ingin tahu bagaimana Tang Ning bermaksud membalikkan keadaan untuk mendapatkan kembali posisinya sebagai model top. Tang Ning tahu apa yang dia hadapi. Jelas bahwa ini adalah permainan di mana dia harus menyembunyikan kartunya, sementara musuhnya telah meletakkan kartu mereka di atas meja. Jika dia tidak bisa mengubah hasilnya bahkan setelah menukar seluruh tangannya, maka dia harus mengakui kekalahannya. Setelah keluar dari mobil Mo Ting, dia mengakses gedung itu melalui jalan rahasia. Begitu staf melihat Tang Ning, ruangan itu dipenuhi dengan reaksi campuran antara jijik, benci, dan ejekan, seolah-olah mereka yakin pengungkapan Long Jie semuanya di bawah arahan Tang Ning. Tang Ning pura-pura tidak memperhatikan. Dia berjalan ke kamar Han Yufan dan membuka pintu saat pandangannya bertemu dengan bagian belakang kepala Han Yufan. Kau kembali? Han Yufan berbalik menahan amarahnya. Katakan padaku, apa yang terjadi? Tang Ning, apakah kamu yakin tidak tahu tentang insiden dengan Long Jie? Han Yufan melemparkan laporan surat kabar di depan Tang Ning. Dia menanyainya dengan marah, jika dia tidak menerima perintah darimu, bagaimana dia bisa cukup berani untuk melakukan ini? Yufan, kita akan menikah, kenapa aku harus melakukan hal seperti ini? Bukankah itu akan membuatmu menjauh? Tang Ning tersedak kata-katanya saat dia memandangnya dengan polos. Lalu, bagaimana kamu menjelaskan mengapa kamu menempatkan bintang mahkota di pergelangan kakimu di acara itu? Kamu tahu betul, bahwa perbedaan terbesar antara kamu dan Yurou adalah kakimu. Tang Ning memandang Han Yufan saat dia menginterogasinya. Dia memikirkan kembali berkali-kali bahwa Han Yufan telah melindungi Mo Yurou dengan cara yang sama. Dia pernah mengira itu semua karena dia berusaha melindungi karirnya sendiri yang sedang tumbuh, jadi dia rela menanggung kesalahan dan membiarkannya membela orang lain. Tapi dari kelihatannya sekarang, satu-satunya orang yang ingin dia lindungi selama ini hanyalah Mo Yurou. Pada saat itu, aku tidak memiliki cara untuk memakai bintang mahkota di manapun kecuali di pergelangan kakiku. Asisten Mo Yurou juga hadir, kamu bisa bertanya padanya. Aku sudah bertanya padanya dan dia bilang kamu sendiri yang membuat keputusan, Han Yufan mendesak. Yufan, aku tunanganmu, tapi kamu memilih untuk mempercayai orang luar. Tang Ning berpura-pura kecewa sambil terus mengamati reaksi Han Yufan, kemarin, kami seharusnya menandatangani surat pernikahan kami. Sudah terlambat untuk mengatakan apa-apa sekarang,
kerusakan sudah terjadi. Huff telah memberitahu pengadilan tentang niat mereka untuk menuntut Tianyi karena melanggar kontrak dan terima kasih kepada manajer Anda. Reaksi negatif publik terhadap Tianyi sekarang semakin buruk. Anda harus bertanggung jawab atas hal ini. Han Yufan menatap Tang Ning dengan merendahkan. Dia mengeluarkan aura dewa yang maha kuasa yang memberikan penilaian. Kamu akan segera menjadi istriku, aku tidak ingin istriku merusak karirku. Itu sebabnya, Tang Ning, demi Tianyi, kamu memiliki tanggung jawab untuk keluar dan menjelaskan kepada publik bahwa seluruh kekacauan ini dibuat oleh kamu, manajer untuk hype dan tidak ada hubungannya dengan Tianyi. Mengakui bahwa manajer saya yang bertanggung jawab sama seperti mengakui bahwa saya bertanggung jawab. Bukankah Anda yang memanggil saya untuk segera menggantikan Mo Yurou? Tang Ning menangis, Yufan, apakah karena aku menikah denganmu, maka aku harus dikorbankan? Aku tidak peduli. Diakui adalah salahmu. Begitu kata-kata itu keluar dari bibirnya, Han Yufan pasti merasa dia sudah keterlaluan. Dia dengan cepat menjadi tenang dan mengulurkan tangannya untuk memeluk Tang Ning, namun, dia membalas dengan mendorongnya pergi. Tang Ning, aku sedikit tidak sabar. Sekali ini saja, setelah kita menikah, aku berjanji untuk memperlakukanmu dengan baik. Tentu saja, Tang Ning menahan air matanya dan mengangguk, aku melakukan ini, bukan karena aku mengakuinya membuat kekacauan ini, itu karena aku ingin melindungi karirmu. Tapi, tidak akan ada lain kali. Iya, aku berjanji, tidak akan ada waktu berikutnya. Sebenarnya, Han Yufan tahu Tang Ning akan jatuh cinta lagi lain kali. Apalagi setelah mereka menikah, menurut karakter Tang Ning. Konferensi pers akan diadakan sore ini jam 3 sore. Kami akan mengadakan pertemuan sebentar lagi untuk membahas naskah Anda. Oke. Tang Ning berhenti menangis dan memaksa dirinya untuk menatap mata Han Yufan seperti biasanya. Tapi, begitu dia meninggalkan ruangan, matanya menyapu dengan tatapan dingin. Dia tidak bisa langsung melupakan si brengsek itu, tapi, dia akan tetap pada keputusannya. Tidak mungkin dia akan disalahkan atas kesalahan Han Yufan lagi. Setelah berpikir dengan hati-hati, dia kembali ke kamarnya sendiri dan menelepon manajernya, Long Jie. Han Yufan mencoba menggunakanku sebagai tameng. Haha, Tang Ning, beritahu aku apa yang kamu ingin aku lakukan. Manajernya penuh dengan semangat juang. 3 sore, aku akan mengumumkan bahwa aku yang membuat kekacauan dan meminta maaf. Setelah itu, aku ingin kamu secara anonim merilis foto Han Yufan dan Mo Yurou yang penuh kasih sayang di rumah sakit. Haha, tentu. Tajuk utama, terekspos. Bos Tianyi memiliki banyak urusan, sampah selingkuh terbesar. Tang Ning hanya bisa menanggapi dengan tawa, sebelum dia mulai. Meminta maaf, Long Jie, karena telah menyeretmu ke dalam semua ini. Tang Ning, selama kamu telah membuat keputusan untuk memulai dari awal, aku akan membantumu kembali menjadi model top. Nyatanya, tidak hanya itu, aku akan membantumu menjadi supermodel internasional. Ya, dengan begitu mudah dan terus terang. Orang lain akan mencoba untuk menghindari situasi tersebut, tetapi dia yang disalahkan, mengklaim bahwa itu tidak ada hubungannya dengan manajer, perusahaan, atau Mo Yurou. Tang Ning berpikir dengan itu, semuanya sudah berakhir. Tapi, di luar dugaan, Han Yufan telah menyiapkan sesuatu yang lain. Untuk memastikan bahwa dia adalah seorang pencari perhatian, dia mengizinkan direktur artis untuk mendekati Tang Ning dan menghadapi media. Ini bukan pertama kalinya dia melakukan hal seperti ini. Tapi, perusahaan dan saya akan memberinya yang terakhir kesempatan. Tang Ning, saya harap Anda bisa belajar dari kesalahan Anda dan tidak melewati batas lagi. Bukan pertama kalinya, tujuan dari kata-kata itu adalah untuk mendorong kembali klaim Long Jie. Sekarang sepertinya, setiap kali dia menggantikan Mo Yurou di masa lalu, adalah untuk menciptakan sensasi untuk dirinya sendiri. Han Yufan, kamu kejam. Tang Ning tetap diam saat dia membungkuk meminta maaf kepada media. Kemudian, dengan perlindungan staf perusahaan, dia dikawal keluar dari aula utama. Dalam sekejap, netizen dipenuhi dengan kebencian. Karena Tang Ning telah mengakui semuanya secara langsung, publik hanya melihat apa yang ada di permukaan dan dipenuhi dengan kemarahan. Bahkan staf di Hairui memperlakukan masalah itu seperti bahan tertawaan. Keluar dari rapat, Mo Ting mendengar diskusi stafnya. Dia menoleh untuk melihat asistennya yang dengan cepat mengungkapkan apa yang terjadi pada konferensi pers hari ini. Presiden, apakah Anda ingin melakukan sesuatu untuk membantu Nona Tang?
Belum dulu, aku ingin melihat bagaimana dia akan menghadapinya sendiri, Mo Ting menjawab dengan lembut. Dia sudah menyebutkan sebelumnya bahwa dia ingin tahu bagaimana reaksi Tang Ning. Karena dia telah membantunya 2 kali terakhir, dia ingin melihat bagaimana dia akan menyelesaikan sendiri masalah ini. Sebagai istri Mo Ting, apakah dia benar-benar akan membiarkan hal seperti ini mematahkan semangatnya? Bab 8, Gambar dan Video. Terlepas dari yang lainnya, fakta bahwa Tang Ning melangkah keluar dan mengaku telah membuat kekacauan, menghapus reputasi Tianyi hingga benar-benar bersih. Diskusi dengan Huff berhasil karena mereka menerima permintaan maaf Han Yufan dan posisi juru bicara diserahkan kepada Mo Yurou, seperti yang dimaksudkan semula, karena dia juga seorang korban. Setelah kejadian ini, popularitasnya diperkirakan akan meroket. Tianyi Entertainment dan Mo Yurou pulih sepenuhnya dari insiden itu tanpa cedera, tetapi Tang Ning benar-benar hancur. Dalam sekejap, Queen of Hype, Seming Model, Green Tea Box Asteris Tang Ning, dan istilah-istilah serupa lainnya mulai muncul di peringkat pencarian dan semua hasil pencarian menghasilkan diskusi yang penuh dengan bahasa yang menyinggung. Tang Ning duduk di kamarnya menonton berita. Dia mencoba yang terbaik untuk tetap tenang karena dia tahu, semua yang dia alami sekarang akan segera berbalik. Han Yufan dan Mo Yurou akan menderita 10 kali lipat dari apa yang dia alami sekarang. Namun, saat ini, di mata publik, citranya telah hancur total. Bahkan petugas kebersihan tidak dapat menahan diri untuk tidak menunjukkan sikapnya. Nona Tang, bisakah Anda menggerakkan kaki Anda yang berharga? Tidak bisakah Anda melihat saya sedang membersihkan di sini? Ini tidak seperti kamu harus menghadiri pertunjukan, namun kamu masih datang setiap hari. Punggungku sakit karena harus bersih-bersih setelah kamu. Ekspresi Tang Ning menjadi dingin. Meskipun dia telah jatuh ke titik terendah dalam karirnya, itu tidak berarti dia akan membiarkan sembarang orang menggertaknya. Dia mengangkat teleponnya dan menelepon Han Yufan memastikan untuk menelepon ke pengeras suara sehingga petugas kebersihan dapat mendengar percakapan mereka. Yufan, apakah posisi saya di perusahaan ini sangat rendah sehingga saya pantas untuk diajak bicara, bahkan oleh petugas kebersihan? Petik 2. Dapatkan namanya dan beritahu hari untuk memecatnya, jawab Han Yufan tanpa ragu. Tang Ning menutup telepon dan menatap pembersih dengan tatapan dingin, hanya karena aku santai, bukan berarti kamu bisa berbicara denganku dengan santai. Hanya karena aku bukan model, bukan berarti saya bukan lagi anggota keluarga Tang. Jika saya mau, saya bisa membuat pembersih sederhana seperti Anda menganggur selamanya. Wajah pembersih menjadi pucat saat dia berkeringat dingin. Dia tidak pernah tahu Tang Ning bisa begitu mengintimidasi. Dia dengan cepat membungkuk meminta maaf. Maaf, Nona Tang, saya tidak akan pernah melakukannya lagi. Bahkan jika kamu berada di atas orang lain, kamu harus memperlakukan orang lain dengan setara. Belum lagi fakta bahwa kamu berada di bawah orang lain. Tang Ning tidak ingin mempersulit staf, tetapi dia harus memberi mereka pelajaran. Setelah berbicara, dia berdiri, dia menerima SMS dari Han Yufan untuk pergi ke kantornya. Tang Ning, image-mu saat ini telah jatuh ke jurang yang dalam jadi. Aku telah mengaturmu untuk mengambil bagian dalam beberapa kegiatan. Mudah-mudahan, kamu bisa menebus dirimu di depan publik. Bukankah Mo Yurou terluka? Mengapa tidak? Tidakkah kamu pergi mengunjunginya dan merawatnya untuk menunjukkan kepadamu? Tang Ning memeriksa wajah Han Yufan dan mempertanyakan mengapa dia tidak pernah menyadari betapa memalukannya dia. Mo Yurou jelas menggunakan kesempatan ini untuk mempermalukannya. Namun, Han Yufan sebenarnya menyarankan Tang Ning untuk merawatnya. Kamu hanya perlu melakukan pertunjukan di depan kamera selama beberapa menit saat rekamannya disiarkan langsung. Han Yufan awalnya mengira Tang Ning akan menolak. Mo Yurou telah menggunakan anaknya sebagai pengungkit terhadap Han Yufan untuk membuatnya meminta Tang Ning untuk permintaan yang tidak masuk akal. Tapi, dia tiba-tiba mengangguk setuju. Oke, kau bersedia melakukannya. Sejak Mo Yurou terluka, aku belum memiliki kesempatan untuk mengunjunginya. Ini adalah kesempatan yang sempurna, jawab Tang Ning dengan tenang. Kalau begitu, aku akan mencari beberapa orang untuk mengawalmu keluar dari sini. Ada banyak wartawan di luar. Tang Ning tetap tenang dan terkumpul meskipun dia sadar rencana Mo Yurou adalah untuk menyiksanya. Dia tahu, semakin tinggi dan perkasa perasaan Mo Yurou sekarang, semakin keras dia akan jatuh. Orang yang akan ditertawakan pada akhirnya masih belum ditentukan. Tidak lama kemudian, Tang Ning menaiki mobil asisten Han Yufan dan menuju ke rumah sakit Tianhe.
Dalam perjalanan, dia mengirim pesan kepada Moting, Hubi, jangan khawatir dengan berita apapun yang kamu lihat tentangku, aku punya rencana. Juga, aku ingin pulang malam ini, bisakah kamu mengirim seseorang untuk menjemputku dari rumah sakit Tianhe? Aku tidak tahu di mana rumah baru kita. Di tengah rapat, Moting menerima pesan Tang Ning. Untuk pertama kalinya, dia menghentikan apa yang dia lakukan, menyebabkan semua petinggi perusahaan saling memandang dengan heran. Orang seperti dewa macam apa yang memiliki pengaruh seperti itu? Moting mengabaikan reaksi orang-orang di sekitarnya, yang bisa dia fokuskan hanyalah nada menyedihkan Tang Ning. Dia dengan cepat membalas pesannya, gadis yang baik, aku akan menjemputmu nanti. Setelah menerima pesan Moting, Tang Ning mau tak mau membayangkan ekspresi Moting. Saat dia memanggilnya, gadis baik. Senyum manis muncul di wajahnya dan matanya melengkung seperti 2 bulan sabit. Pada saat ini, asisten Han Yufan memandang Tang Ning dari kaca spionnya. Kamu masih bisa tersenyum sekarang, tapi tunggu sampai kamu tahu apa yang akan terjadi padamu. Tang Ning tahu seluruh dunia saat ini memusuhi dia, tetapi dia memaksa dirinya untuk tidak peduli dengan apa yang dipikirkan orang lain. Setelah menghubungi Moting, dia mengirim pesan ke manajernya. Long Jie, Han Yufan telah mengaturku untuk merawat Mo Yurou di rumah sakit. Aku hampir sampai, apakah kamu sudah siap? Siapapun yang cukup peka akan dapat mengatakan, nyonya itu menggunakan ini sebagai kesempatan untuk mempermalukanmu. Apakah dia pikir dia akan mampu melakukan itu? Aku sudah siap sejak lama, aku yakin publik akan terkejut, terhibur, saya punya gambar dan video. Kamu bisa merilis fotonya, simpan videonya untuk nanti. Aku ingin memberi Han Yufan dan Mo Yurou waktu untuk berdebat. Saya mengerti. Kita harus menunggu waktu yang tepat. Saat mereka berada dalam kondisi terburuk, saya akan merilis videonya dan menyegel kesepakatan. Long Jie sangat bersemangat, aku ingin Mo Yurou jatuh ketika dia berada di titik tertingginya. Tang Ning, meskipun ada begitu banyak orang yang menghinamu, aku menyadari masih ada minoritas kecil yang membelamu. Kurasa ada beberapa kebaikan yang datang dari semua ini. Long Jie, harap berhati-hati. Setelah pesannya dengan manajernya, Tang Ning segera menghapus seluruh percakapannya saat sudut bibirnya sedikit melengkung ke atas. Di dalam salah satu kamar rumah sakit swasta, Mo Yurou duduk dengan lemah di tempat tidur. Hanya memikirkan untuk bisa mempermalukan Tang Ning dalam sekejap membuat matanya berbinar. Tidak pernah dalam mimpi terliarnya dia mengira Tang Ning akan sebodoh itu untuk menanggung semua kesalahan. Tidak hanya dia meningkatkan nilai Mo Yurou, dia juga membantunya mengamankan kesepakatan juru bicara dengan Huff. Yurou, Tang Ning hampir tiba. Ketika dia tiba, kamera akan menyala dan kamu akan disiarkan langsung selama 3 menit. Sebentar lagi aku akan meminta dokter masuk untuk mengganti perbanmu. Pada saat yang sama, aku akan membuat Tang Ning membasuh kakimu. Hari ini akhirnya tiba, seru Mo Yurou, dia telah dibayangi oleh Tang Ning begitu lama. Sejak saat itu, dia bersumpah untuk terus mendaki lebih tinggi dan lebih tinggi lagi. Dia akan melangkahi Tang Ning, mengambil Han Yufan darinya dan menjadi ibu negara Tianyi. Mulai sekarang, segalanya hanya akan menjadi lebih baik untukmu. Plus, penghargaan 10 model teratas tahunan akan menentukan pilihan mereka, aku yakin kamu akan dipilih. Pada saat itu, kamu akan selangkah lebih dekat untuk menjadi seorang top model. Mo Yurou perlahan memperlihatkan jejak senyumannya, ini lebih baik dari apapun yang pernah dia impikan. Dengan segala sesuatu berjalan sesuai keinginannya, kesombongannya mulai tumbuh. Catatan penerjemah. Asterisk Green Tea Box, Lu Chabiao, sama dengan bahasa gaul internet digunakan untuk menggambarkan wanita ambisius yang berpura-pura tidak bersalah. Bab 9, aku pasti tidak akan meminta maaf kepadamu. Rumah sakit mengeluarkan bau tak sedap seperti biasanya. Tang Ning memasuki rumah sakit, dikawal oleh asisten Han Yufan, dia sendirian tanpa seorang asisten pun untuk mendukungnya. Setelah menemukan kamar Mo Yurou, Tang Ning dapat melihat asisten Mo Yurou menjaga pintu. Pria inilah yang mengklaim bahwa dia membuat semua keputusan sendiri pada hari pertunjukan. Dia telah melemparkan semua kesalahan padanya. Kamu di sini, katanya sambil melihat ke atas dan ke bawah dengan angkuh, dia sengaja berusaha mempersulit Tang Ning. Tunggu saja di sini, Yurou masih beristirahat. Tang Ning mengangkat tas tangannya dengan kedua tangannya dan menatap lurus ke mata asisten Mo Yurou. Dengan suara pelan dan lembut, dia bertanya, apakah kamu tahu nama belakangku?
Omong kosong. Siapa yang tidak tahu nama belakangmu adalah Tang. Karena kamu tahu nama keluargaku adalah Tang, maka kamu harus mengetahui latar belakang keluargaku. Beraninya asisten kecil seperti kamu bertindak arogan di depanku. Apakah itu Tang Ning? Silakan masuk. Mo Yurou mendengar suara Tang Ning di luar dan merasa kecewa dengan kebodohan asistennya. Jika dia ingin melawan Tang Ning, ini bukanlah cara yang benar. Bagaimanapun, dia masih memiliki keluarga Tang di belakangnya, meskipun mereka tidak lagi memperhatikannya seperti dulu ketika dia masih terkenal. Tang Ning mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan berjalan ke kamar mengabaikan asisten yang marah itu. Melihat Mo Yurou duduk di tempat tidur bertingkah menyedihkan dengan satu kaki terluka, dia tersenyum, "Yurou, kamu baik-baik saja." Tang Ning tahu Mo Yurou sengaja melukai kakinya sendiri untuk mencegah Han Yufan menikah, wanita ini sangat kejam. Saya mendengar dari Presiden Han bahwa kami akan memfilmkan siaran langsung selama 3 menit, bukan? Tang Ning, kami seperti saudara perempuan, saya sangat bersedia membantu Anda dengan bantuan ini sehingga Anda dapat menebus diri Anda di depan publik. Tang Ning ragu sejenak. Dia tidak percaya betapa tidak tahu malunya Mo Yurou, dia hampir setingkat dengan Han Yufan. Kebenaran di balik insiden pergantian pemain sudah diketahui di antara mereka bertiga, namun Mo Yurou bertingkah seolah tidak terjadi apa-apa. Tang Ning tampak sedikit kesal saat dia berkata dengan nada marah, "Aku hanya datang untuk mengunjungimu. Kamu benar-benar tidak perlu bersikap sopan. Benar, kami sudah menyiapkan adegan untukmu. Dalam sebuah saat itu, dokter akan masuk untuk mengganti perban Yurou. Pada saat itu, untuk menonjolkan ketulusanmu, kami telah mengatur agar kamu mencuci kaki Yurou. Dengan begitu publik akan melihat betapa menyesalnya kamu." "Cukup," Tang Ning dengan marah menyela keduanya, "Mo Yurou, insiden pergantian pemain, kau dan aku tahu yang sebenarnya. Tidakkah menurutmu sudah saatnya berhenti?" "Tang Ning, apa yang kamu bicarakan? Aku tidak mengerti. Haruskah kamu benar-benar membalikkan mana yang benar dan salah?" Suara Tang Ning terdengar seperti dianiaya, "Jika bukan karena Yufan, aku tidak akan mentolerirmu berkali-kali. Apakah aku tidak cukup membantumu? Tang Ning, sudah cukup kamu tidak akan meminta maaf, haruskah kamu juga menjelek-jelekkan orang lain? Kamu sudah mengakui menciptakan segalanya untuk hype. Mo Yurou adalah ahli akting, dia tidak tergelincir pada kata-katanya dan mempertahankan kepolosannya. Aku pasti tidak akan meminta maaf padamu." Tang Ning tiba-tiba berkata dengan nada serius. Pada saat ini, asisten Mo Yurou merekam kata-katanya dan segera memposting video online, dengan tajuk utama, "Teh hijau box yang mencari perhatian karena tidak tulus," diam-diam menyatakan, "Saya pasti tidak akan meminta maaf kepada Anda." Dalam sekejap, seorang ribuan gelombang sekali lagi diaduk, siap untuk menabrak Tang Ning. Wartawan berbondong-bondong ke tempat kejadian, tetapi tidak ada yang mencegat Tang Ning, meninggalkan Mo Yurou sendirian menangis dengan menyedihkan di depan kamera. "Awalnya saya berpikir, karena kami berdua adalah model, saya tidak akan mengejar insiden ini, tetapi Tang Ning sudah bertindak terlalu jauh. Dia tidak hanya menolak untuk meminta maaf, dia juga melontarkan kata-kata makian." Begitulah perang antara keduanya dimulai, dua model yang tidak tahu bagaimana mengendalikan diri di depan publik, menampilkan drama penuh air mata yang menarik perhatian orang yang lewat untuk berhenti dan berkerumun. Tianyi dengan cepat menanggapi dengan mengeluarkan pernyataan, meminta maaf kepada publik dan menyatakan niat mereka untuk secara serius menangani Tang Ning, memberikan gagasan bahwa mereka akan memecatnya. Pada saat yang sama, kalimat Tang Ning, "Saya pasti tidak akan meminta maaf kepada Anda," menjadi ungkapan viral online. Sama seperti semua orang menghina Tang Ning, seorang tokoh online terkenal merilis album foto. Album itu berjudul, "Bukannya Tang Ning tidak akan meminta maaf, tapi dia seharusnya tidak meminta maaf." Album itu dipenuhi dengan foto-foto Mo Yurou dan Han Yufan yang saling berpelukan. Dalam foto tersebut, Mo Yurou dan Han Yufan sama-sama berada di rumah sakit. Han Yufan berada di atas Mo Yurou saat dia masih mengenakan gaun rumah sakitnya. Semua mata netizen berbinar kaget saat situs web terkenal juga menanggapi dengan menuntut dalam sebuah postingan, ungkap kebenaran di balik insiden pergantian Tang Ning. Unggahan tersebut menyertakan semua detail halus dari insiden tersebut, menggunakan fakta bahwa Mo Yurou dan Han Yufan berselingkuh untuk mengatur suasana. Ini memberikan analisis yang jelas tentang bagaimana Tang Ning dipaksa untuk berkompromi, kemudian menyebabkan ditekan dan akhirnya didorong untuk bereaksi dengan marah. Demi cinta,
Dia terpaksa menanggung semua kesalahan. Pada saat yang sama, gundik tunangannya merayu dan mempermalukannya. Seperti ini, skandal itu terungkap. Foto mesra Han Yufan dan Mo Yuro menyebar kemana-mana dan para netizen akhirnya menemukan, selain dari insiden pengganti, tidak ada satupun berita buruk tentang Tang Ning yang beredar. Bahkan mencari sejauh 3 tahun, yang bisa mereka temukan hanyalah foto-foto modelnya di atas panggung, seindah biasanya. Wanita ini, yang meninggalkan karirnya demi cinta, tidak pernah mencoba menjelaskan dirinya sekalipun. Bahkan setelah kejadian baru-baru ini, dia langsung menonjol dan mengambil tanggung jawab penuh. Ya Tuhan, semua orang salah paham dengan Tang Ning. Mo Yuro benar-benar tahu bagaimana harus berakting. Siapa sangka Tianyi akan menindas wanita yang begitu malang. Tabel sekali lagi berubah. Tak terhitung orang online mulai merasa bersalah karena sebelumnya menilai Tang Ning. Perasaan mereka terhadapnya dengan cepat berubah dari gelap menjadi terang. Sementara semua ini terjadi, Mo Yuro berada di tengah-tengah wawancara. Aku tidak lagi tahu bagaimana menilai ketidakberdayaannya. Reporter itu termakan saat rekan kerjanya tiba-tiba mengeluarkan ponselnya untuk menunjukkan sesuatu padanya. Setelah melihat foto-foto itu, reporter mengangkat telepon dan menanyai Mo Yuro, "Nona Mo, apakah foto-foto ini asli?" "Apa ini?" Wajah Mo Yuro menjadi pucat. "Ini adalah foto-foto mesra Anda dan CEO Tianyi, Han Yufan. Apakah Anda ingin saya menjelaskan lebih detail tentang apa yang sebenarnya Anda lakukan di foto-foto itu?" Mo Yuro membeku, beberapa saat yang lalu dia masih menangis di depan kamera bertingkah sangat menyedihkan. Sekarang, dia tiba-tiba berubah menjadi wanita simpanan yang merayu pacar orang lain. Di mata mereka, dia tidak berbeda dengan model-model baru yang menjual diri untuk naik di industri. Yang terpenting, dia tidak bisa menemukan kata-kata untuk membela dirinya sendiri. Para wartawan merasa malu untuknya. "Jadi, foto-foto ini asli, saya kira. Di satu sisi kamu menangis, sementara di sisi lain kamu mencuri pacar orang lain." Pertanyaan reporter wanita itu tiba-tiba menjadi lebih keras. Tidak. Fotonya sudah jelas, jangan bilang kau masih ingin menyangkalnya. Tidak, itu semua palsu, ini semua adalah bagian dari rencana Tang Ning. Mo Yuro tiba-tiba menjadi tidak berdaya di depan kamera. "Jangan syuting lagi, keluarlah, aku tidak ingin diwawancarai lagi, pergilah." Wartawan wanita mengeluarkan, "Huff," yang dingin, dia membenci Mo Yuro. "Nona Mo, meskipun kita semua sudah terbiasa berada di industri hiburan, aku masih harus memberitahumu ini, Tuhan akan menghukum mereka yang memiliki niat buruk, ada keadilan dalam kata ini." Hanya dengan tindakan Tang Ning melangkah keluar dan menempatkan semua kesalahan pada dirinya sendiri. "Mulai sekarang, saya tidak akan lagi menulis hal buruk tentang dia." Mo Yuro gemetar ketakutan. Begitu wartawan pergi, dia menelepon Han Yufan. "Yufan, apa kamu sudah melihat fotonya? Apa yang harus kita lakukan? Ini hanya foto, apa yang membuatmu panik?" "Perusahaan sedang mencari solusinya," Han Yufan menjawab dengan tenang. Namun, di dalam, dia tidak setenang kelihatannya. Dengan mengungkap semuanya, tidak hanya itu akan mempengaruhi masa depan Mo Yuro dan juga Tianyi, tetapi juga bisa menyebabkan dia kehilangan Tang Ning selamanya. Lagi pula, dia telah menekannya dan berselingkuh. Tang Ning pasti berada di balik semua ini. Jika kamu tidak mengganggunya, apa menurutmu semua ini akan terjadi? Setelah dia berbicara, Han Yufan menutup telepon dengan marah. Kemudian, setelah menemukan nomor telepon Tang Ning, dia meneleponnya. Ini jelas berdering, Tang Ning mengangkat teleponnya. Kenyataannya, Tang Ning sedang memegang ponselnya di tangannya. Setelah berlari keluar dari kamar Mo Yuro, Tang Ning menemukan tempat untuk bersembunyi dengan tenang, sementara dia menunggu Mo Ting mengirim seseorang untuk menjemputnya. Yang mengejutkannya, Mo Ting memutuskan untuk datang sendiri. "Tang Ning, masuk." Setelah mendengar suaranya yang dalam, semua kegelisahan di hatinya hilang. Telepon terus berdering, tapi dia melemparkannya ke kursi belakang mobil Mo Ting. "Kamu tidak mengangkatnya?" Mo Ting bertanya sambil memperlihatkan satu sisi wajahnya yang tampan. "Kamu sudah tahu jawabannya," Tang Ning menyeringai. Tujuannya adalah membuat Han Yufan mencarinya sepanjang malam dan mengalami bagaimana rasanya menderita. Bab 10, bertekad untuk dilahirkan kembali. Mo Ting berhenti bicara dan memfokuskan pandangannya ke depannya. Sementara itu, tatapan Tang Ning terfokus pada tahi lalat hitam di cuping telinga Mo Ting. Sepertinya dia terlahir dengan anting-anting,
memberinya aura yang sedikit jahat dan berbahaya. Caramu menatapku, apakah kau mengundangku untuk menciummu, memelukmu, atau... Tang Ning menahan kegugupannya. Dia mengulurkan tangannya dan meraih lengan Mo Ting mencoba menghindari tatapannya yang penuh gairah. Sebelum kita pergi ke rumah baru kita, bisakah kamu menemaniku ke suatu tempat dulu? Setelah kita pergi, bisakah kita menyelesaikan apa yang tidak kita selesaikan tadi malam? Mo Ting menanyainya dengan santai, tetapi Tang Ning tidak bisa menyembunyikan kegugupannya karena jauh di lubuk hatinya dia tahu dia mungkin tidak dapat mengumpulkan keberanian yang sama seperti yang dia miliki pada malam sebelumnya. Mo Ting tidak menekannya, juga tidak terus berbicara. Dia hanya membiarkannya terus memegangi lengannya saat dia tersenyum licik. Keduanya tidak langsung pulang ke rumah sesuai permintaan Tang Ning. Sebaliknya mereka berakhir di hutan bunga sakura yang terkenal. Ini adalah tempat di mana Tang Ning sering bertemu dengan Han Yufan, untuk kencan mereka. Namun, hari ini, dia akan menghapusnya sepenuhnya dari hatinya. Jadi, pada akhirnya, dia akhirnya mengangkat teleponnya. Saya di hutan bunga sakura, tempat kami selalu bertemu saat berkencan. Jika Anda masih ingin bertemu dengan saya, temui saya di sana, sampai jumpa di sana. Oke, aku akan segera datang. Han Yufan langsung setuju. Meskipun dia berselingkuh dengan Mo Yurou, dia tidak pernah berniat menyerah pada Tang Ning. Di mana dia akan menemukan wanita lain yang begitu mudah ditipu. Plus, selama ini dia setia padanya, dia memiliki latar belakang keluarga yang baik. Dan dia memiliki temperamen yang baik. Tang Ning menutup telepon dan menatap Mo Ting yang duduk di hadapannya. Dengan suara yang jujur namun tersendat dia berjanji, ini adalah terakhir kalinya aku berbicara dengannya di telepon mengenai perasaan pribadi kita. Mulai sekarang, tidak akan pernah lagi. Mo Ting mengangkat alisnya. Tanpa sepatah kata pun, dia menepuk kursi di sampingnya, memberi isyarat agar Tang Ning duduk di sampingnya, memberikan rasa memiliki. Tang Ning dengan patuh duduk di sampingnya. Keduanya melihat keluar jendela restoran ke pemandangan di bawah. Tidak lama kemudian, sosok cemas muncul di bawah pohon sakura. Han Yufan telah tiba. Berkali-kali di masa lalu dia berdiri di tempat yang sama dengan Han Yufan saat ini berdiri. Dengan naifnya menunggu sepanjang hari, 5 dari 10 kali dia akan berdiri. Memikirkannya sekarang, ketulusan yang dia tunjukkan begitu mudah dilanggar, jadi dipermainkan, dikhianati, dia ingin Han Yufan mengalami semuanya. Apakah ini benar-benar menghilangkan kebencianmu? Mo Ting bertanya dengan satu tangan di bahu Tang Ning saat dia melihat sosok di bawah mereka. Tentu saja tidak, tapi saya ingin dia mengalami semua yang saya lalui. Mo Ting mengulurkan jarinya yang panjang dan memegang dagu Tang Ning. Menatap matanya, dia melihat seorang wanita yang lembut, namun, ketika dia dihadapkan pada rasa sakit emosional, dia bisa menangani berbagai hal dengan sangat bersih, dia mengakhiri hal-hal dengan cepat seperti yang dia katakan tanpa sedikit pun kepura-puraan. Saat memesan, saya memesan beberapa foie gras. Pelayan mengatakan itu datang langsung dari Prancis, saya pikir itu akan cukup enak. Mo Ting melepaskannya dari genggamannya dan tersenyum terkejut, bagaimana kamu tahu aku menyukainya? Tidak sulit untuk mengetahui preferensi suamiku. Tang Ning memberi isyarat kepada pelayan untuk mulai menyajikan hidangan mereka, ayo makan sambil mengobrol. Mo Ting menatap bibir tipisnya yang merah jambu dan lembut seperti mawar. Tatapannya mengungkapkan sedikit bahaya, tapi, aku tidak ingin mengobrol, aku hanya ingin menciummu. Siapa bilang dia adalah racun industri hiburan? Jelas, wanita di depannya juga membawa jejak racun, yang tanpa sadar membuat ketagihan. Di lantai bawah, Han Yufan masih berdiri di tempat yang sama. Sementara, di lantai atas restoran, Tang Ning dan Mo Ting sedang menikmati makanan mereka. Tang Ning tidak suka berbicara dengan Mo Ting tentang pekerjaannya dan dia mengerti. Setelah membantu Tang Ning 2 kali, dia melihat Tang Ning menangani semuanya dengan lancar kali ini sendiri. Wanita kecil ini pasti tidak lemah. Namun, meskipun dia tidak lemah, dia tetaplah istri Mo Ting. Selama dia adalah istrinya, dia akan memastikan dia akan melakukan intimidasi dan bukan sebaliknya. Dalam sekejap, 1 jam telah berlalu. Di lantai bawah, Han Yufan terus menunggu meskipun dia mulai tidak sabar. Selama ini, dia terus mencoba menelepon Tang Ning, tetapi, Tang Ning telah mematikan semua notifikasi. Tanpa sepengetahuannya, saat ini, di mata Tang Ning dan Mo Ting, dia seperti penjaga gerbang yang berjaga di bawah pohon.
Akhirnya mereka berdua selesai makan. Moting melihat sekilas ke bawah dan bertanya, apakah kamu ingin terus menonton? Tidak, aku ingin kamu membantuku pindah rumah. Moting mengangguk dan segera membayar tagihannya, lalu mengantar Tang Ning keluar melalui pintu samping. Tidak lama kemudian, pasangan itu tiba di rumah Tang Ning. Namun, saat Moting hendak masuk, Tang Ning memintanya untuk menunggu di luar selama 5 menit. 5 menit kemudian, saat dia memasuki rumah, semua jejak hubungan Tang Ning dan Han Yufan hilang. Tang Ning tidak perlu membuang banyak, karena Han Yufan tidak pernah menginap. Moting, tunggu sebentar, aku akan mengepak beberapa barang. Moting memeriksa rumah Tang Ning. Dia menemukan foto besar di ruang tamu, itu adalah foto Tang Ning menerima trofi untuk model nomor 1. Jika dia tidak pernah mundur dari industri, dia pasti sudah go internasional. 5 menit kemudian, Tang Ning muncul kembali dari kamarnya sambil memegang boneka beruang di lengannya. Ini semua milikku. Kamu tidak ingin yang lain? Tidak, mari kita tinggalkan kenangan itu. Tang Ning menggelengkan kepalanya dengan pasti. Tiba-tiba, Moting menariknya ke arahnya dan menekannya dengan bibir dinginnya. Awalnya, Tang Ning terkejut, tetapi tidak lama kemudian, dia menutup matanya dan membalas ciumannya. Baru setelah tangan Moting terulur tak terkendali, di bawah roknya, keduanya tiba-tiba berhenti. Mari tinggalkan sisanya saat kita tiba di rumah. Tapi untuk saat ini, apakah ciumanku membuat ingatanmu lebih baik? Tang Ning memeluk Moting. Dia bisa merasakan napasnya yang tenang. Mulai sekarang, dia tidak akan membiarkan siapapun menyakitinya lagi. Dia akan menyimpan apa yang menjadi miliknya, erat-erat di telapak tangannya. Kembali ke pohon sakura, Han Yufan telah menunggu selama 4 jam. Dia awalnya bermaksud untuk terus menunggu, tapi kemudian, dia menerima panggilan telepon dari Mo Yurou. Yufan, kamu di mana? Aku di rumahmu, aku tidak bisa menemukanmu, perutku sakit, Yufan, kenapa tidak, apakah fotonya belum dihapus? Saya khawatir saya akan hancur seperti ini. Han Yufan bangun dalam sekejap dan bergegas pulang. Melihat Mo Yurou berdiri dengan menyedihkan dengan satu kaki di luar pintunya, dia tidak bisa menahan diri untuk berlari ke arahnya. Aku tidak akan membiarkanmu dihancurkan dan aku tidak akan membiarkan Tianyi dihancurkan. Yufan, aku hanya memilikimu. Jangan tinggalkan aku dan bayinya. Han Yufan menghibur Mo Yurou, menepuk punggungnya dengan lembut. Malam itu dia memaksa stafnya untuk mengeluarkan pernyataan bahwa ada orang lain di sana saat itu. Sebenarnya Mo Yurou kehilangan pijakan karena kaki kanannya terluka dan secara tidak sengaja jatuh ke pelukan Han Yufan dengan keduanya mendarat di tempat tidur. Ini tidak seperti yang terlihat di foto, mereka tidak berciuman di tempat tidur. Yang paling penting, di saat seperti ini, Han Yufan masih ingin mengorbankan Tang Ning dengan mengisyaratkan ada seseorang di balik semua ini dan memberitahu publik agar tidak tertipu.